ini film horor terakhir aku yang kayaknya banyak banget adegan gore-nya, berdarah-darah. Yang jadi tantangan buat bikin ini adalah bagaimana bikin film Kitab Si Jin dan Iliyin menjadi film horor yang berbeda dari sebelumnya. Terus lebih lokal, membumi gitu. Terus bagaimana bisa menampilkan scene-scene horor dengan sangat intens dan bikin ngilu gitu kan, treatment sinematografi yang tidak banyak pergerakan tapi bisa menimbulkan kengerian ketika orang menontonnya. Mudah-mudahan terasa ketika menonton. Yes. Gitu. Kembali Lagi gitu. Tantangan terbesar tuh Pak Sunil tuh kalau dikasih satu adegan, lele kurang serem lele. Jadi kayak oke Pak, serem lagi, kasih lagi lele, lebih serem lagi lele. Sampai 3 kali apa baru serem, baru kayak ya udah nih ya, aku kasih dari sini jalan ke sini, matanya lewat ke sini. Jadi kayak kadang-kadang nonton gak ada itu tuh, buat mikir itu tuh berapa kali kita ngobrol dan sama Kak Hadra sama Pak Sunil tuh udah kita yang ngobrol udah kayak gitu. Jadi kayak sambil makan kacang ngobrolin gimana caranya orang mati gitu. makanannya ringan, obrolannya berat ya. Nah, jadi itu apa ya, tantangan terbesar tuh lebih gitu karena kan sekarang film horor banyak banget ya. Yes. Kita mengakuin film horor banyak, rasa takut orang tuh udah di-push sedemikian rupa gitu. Jadi kayak ini pushnya udah harus next level lagi gitu. Jadi kayak akhirnya lebih besar lagi, dan next level lagi itu bukan tuntutan yang tidak berarti gitu, itu tuntutan yang memang akhirnya aku rasa memang sekarang perlu untuk tuntutan itu gitu. Dan kayak salah satu yang menyenangkan juga ketika kita kemudian bawa Kitab Si Jin dan Iliyin, diskusi kita bertiga tuh cukup intens, bukan cuman ngomongin Kitab Si Jinnya tapi ngomongin Iliyinnya gitu. Jadi kayak nilai baik apa sih yang mau kita sebarin ke orang-orang yang nonton, ya semoga diantara nilai-nilai yang menyeramkan itu ada nilai baik lah setidaknya yang bisa dipetik. Yes, itu dia. Salah satu karakter yang sangat berat buat aku. Dari awal juga sebenarnya ada keraguan, tapi sangat terima kasih Pak Sunil dan Ibu Hadra meyakinkan kalau bisa yuk gitu. Dan pasti dengan bantuan Bu Hadra, kita sama-sama mencari karakter Yuli ini akan dibuat seperti apa, switchingnya sampai semaksimal apa ya Bu. Kita gambar grafiknya, terus juga aku nonton beberapa referensi film yang karakter perempuannya ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Itu juga salah satu cara aku, dan juga journaling juga lumayan ngebantu buat aku ketika aku memulai syuting. Aku cukup jadi reminder trauma-trauma apa yang Yuli alami sampai dia punya pemikiran sebaik itu ya. Aku dapatkan ternyata memang rasa sakit hati seorang tuh bisa membuat orang tuh berubah jadi monster ya gitu. Dan menurut aku itu sangat manusiawi sih. Mungkin kalau ada beberapa yang terpikir kayak kalau jadi Yuli ya mungkin nggak salah juga gitu, apa enggak? Oh salah ya? Iya. Karena rasanya kalau kita yang terluka gitu mungkin masih bisa kita hadapi gitu. Tapi kayaknya kalau sampai orang tersayang yang kena itu kayaknya rasanya lebih ada tuh ya pengen balesnya gitu. Yes. Oh betul, cepat. Terima kasih. Sangat seru dan melelahkan. Yes. Karena kalau film horor itu banyak sekali juga teknisnya gitu. Jadi selama syuting itu aku belajar banyak sekali tentang bagaimana caranya nge-save energi. Yang satu kita harus mikir, oke, kepala kita ke teknis, tapi tetap harus menjiwai emosi si tokohnya ini. Dan menurutku juga sangat seru banget perjalananku untuk mengenal Tika gitu, tentang bagaimana dia merasa, berpikir, kok dia bisa ya imannya sekuat itu setelah semua yang terjadi sama keluarganya gitu. Kok bisa ya maafnya seluas itu hatinya gitu. Itu sih pelajaran dan tantangan yang banyak sekali aku dapatkan di proyek film ini. Yes, itu dia kawan. Terima kasih kawan. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini hari ini. Dan pastinya terima kasih buat Pak Sunil, buat Mbak Hadra, buat Lele udah mempercayakan karakter Laras aku mainin. Deg-degan banget sih hari ini. Jadi gini, ketika memerankan Laras
iya memang dia jahat, tapi ada kesadaran yang timbul di diriku gitu ya pas memerankan karakter Laras gitu. Laras ini kan seseorang yang tumbuh atau anak yang tumbuh dengan rasa kebencian dan juga rasa amarah yang terus-terusan dia tahu gitu loh. Yeah. Jadi aku mikir ternyata dampaknya tuh bisa segitunya ya. Ternyata sebagai orang tua kalau kita tidak menjaga perkataan, tidak menjaga apa yang kita lakukan di rumah apalagi gitu kan, direkam sama anak kita, itu bisa benar-benar berpengaruh buruk sekali ke anak gitu loh. Walaupun aku belum menjadi seorang ibu, tapi itu yang aku rasakan gitu. Jadi kayak ternyata memang tabur tuai itu, hukum itu benar-benar bisa mungkin sekali terjadi gitu loh. Bisa dilihat dari Laras, dosa-dosa yang sebenarnya kan bukan dari dia yang tahu gitu kan, tapi karena ini semua dari Ambar gitu kan. Iya gitu ya. Dia dicuci otaknya sama ibu NPD ini kan. Iya kan? Ibu gila ini kan. Jadinya makanya dia menjadi seorang anak yang lumayan, iya, jadi agil, anak gila. Iya, jadi agil, jadi anak gila. Jadi ya begitu. Jadi aku jadi berpikir sekarang juga usia sudah menua, jadi kayak mungkin memang harus lebih berhati-hati gitu, karena memang kayak ke keponakan ataupun yang lebih muda merekam apa yang kita lakukan gitu. Jadi lebih ke situ sih aku yang bisa aku dapatkan ketika aku memerankan peran Laras. Lain ya itu adegan-adegan nempel-nempel, kayang-kayang, kesurupan, teriak-teriak gitu kan. Kalau itu ya itu ya udahlah gitu. Kebetulan aku nge-gym terusnya 3 kali seminggu ya. Oke lah. Terus kan Dinda kata Bu Andra, Dinda kaya, oke. Aku punya otot perut yang kuat. Biasa aja. Tapi kenapa biasa aja? Karena kayaknya tadi juga udah disebut sama yang lainnya ya. Karena Non Hadra, skripnya juga dari dari Lele Laila, dan juga Pak Sunil, semuanya itu, dan juga dari semua cast di sini itu dimulai dari membaca skrip. Saya juga sudah sangat tertarik, skripnya sudah sangat jelas, flow-nya juga mengalir. Kita bisa melihat skrip yang bagus atau tidak itu dari kalau ada satu scene aja diambil dari yang kita baca, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau skrip yang bagus, kayaknya udah nggak mungkin, karena sedemikian padatnya skrip ini, semuanya itu sudah mengalir dan memang sudah harus terjadi seperti itu. Jadi mulai dari situ aja, lalu bertemu dengan My Dream Team ini, anak-anak muda yang sangat luar biasa, yang dari awal kami reading itu mereka tuh udah memberikan 100%, 200% kali. Reading itu saya merasakan sekali dramanya. Udah nangis-nangisan, udah teriak-teriakan, juga ada Tara yang udah mengubah suaranya, vokalnya gitu ya, menjadi lebih ngebas ya Tara ya di sini ya. Kawai membuat kami menangis, dia juga dengan dinginnya, dan ya anak saya yang psycho ini. Dan juga tentunya dengan dukungan semuanya, Non Hadra yang sangat tahu kami harus ngapain. Jadi tidak ada, benar-benar menurut saya tidak ada kesulitan yang berarti di film ini kecuali menjadi pocong. Saya udah mati kepada semua pocong-pocong di luar ini. Karena itu sangat pengap, harus pakai kapas, harus ya. Semoga mereka semua rest in peace. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yes. Teman-teman sekali lagi yang sudah hadir dan membiarkan heart rate kalian naik turun.
Jadi sebenarnya kalau dibilang treatment yang diberikan khusus ya, sekali lagi saya bukan pecinta film horor, mohon maaf. Gue itu orangnya penakut banget. Sama-sama. Gitu. Ya kan Bu. Cuman di sini kenapa akhirnya saya hadir dan mengambil film ini? Yang pertama itu, ketika saya masuk ke film horor, saya nggak mau masuk setengah-setengah. No, nggak bisa. Gue harus yang top of mind. Kita punya Bu Hadra di sini. Wow. Yang luar biasa imajinasinya, tiba-tiba dengan improvisasinya banyak yang kalau kalian tahu sebenarnya itu adalah adegan-adegan yang ibu sendiri improve. Tengah malam jam 2 pagi saya maunya kayak begini. Oke Bu, itu nanti akan ada. Dan begitu lagi Pak Sunil dan juga Pak Sunar ketika mendapatkan cerita dari Kakak Lele, saya akhirnya melihat Kakak Lele, oh ini ternyata Kakak Lele psycho ya. Dan alhamdulillah ketika masuk ke film ini saya diberikan ruang yang cukup besar. Kita banyak seperti yang tadi Bu Janar bilang, ketika kita reading 20% kita main-main, tapi sisanya tuh kita benar-benar intuit, benar-benar masuk membedah semua karakter masing-masing. Di situ saya langsung kayak, selain uang ini yang saya cari. Karena prosesnya itu adalah yang paling menyenangkan ketika sebuah produksi itu adalah prosesnya. Nah prosesnya itu sebenarnya menurut saya mahal dan akhirnya mengubah dan diberikan ruang untuk menciptakan karakter Rudy juga luar biasa. Suami-suami takut istri yang ditindas. Dan fun fact, selama syuting banyak yang bilang, "Ntar lu kok beda banget sih sama yang dulu segala macam." Karena saya sudah ditindas oleh ibu. Jadi dari situ akhirnya banyak hal yang akhirnya saya pelajari baru lagi gitu. Yes, tahu di Bangkok. Thank you. Kita ke Sultan. Terima kasih juga buat Pak Sunil dan Pak Sunar yang udah kasih kesempatan main di film ini. Untuk risetnya bermain Papa Nawija sih sebelumnya juga aku belum tahu, dan ada mantra-mantranya juga aku juga nggak tahu. Tapi saat syuting aku baca mantranya itu emang aku ngerasa kayak lagi baca mantra beneran, dan aku bertakut beneran, bahkan sempat mau nangis juga karena aku ngerasa kayak aku ingin memanggil arwah beneran. Apalagi di belakang itu ada pintu yang kebuka, dan saat nengoknya itu di beberapa take aku udah keluar air mata karena bener-bener takut banget. Dan di adegan yang aku jerit-jeritin kepala juga itu masih merasa sampai sekarang yang suka Iya juga ya, juga ya. Di situ juga aku belajar untuk ngontrol kecepatan buat jodoh-jodoh di kepala agar nggak pusing walaupun pusing. Udah sih itu. Tapi untuk Almarhum kamu sebagai aktor dengan treatment yang luar biasa ini ya, dan hasilnya luar biasa itu teman-teman, tepuk tangan dong untuk Sultan. Thank you Sultan. Terima kasih. Kita Mas Septian, Wijayo, Mas Septian. Kita pengen tahu Mas Septian. Terima kasih. Itu risetnya gimana sih untuk karakter Mas Septian? Kita pengen tahu, boleh ceritakan ke teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir menonton Kitab Si Jin dan Alien. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan, dan selamat buat Rapi Film, Pak Sunil, Pak Sunar, Bu Hadra, Bu Lele, semua cast yang luar biasa yang punya persiapan matang. Kenapa saya bilang persiapan matang? Kita reading, terus hunting, observasi, mereka lakukan dengan benar dan baik gitu. Dan saya merasakan kita ini keluarga yang walaupun gore banyak yang dihadirkan, tapi di dalamnya intim. Kenapa intim? Karena kita punya semangat yang sama, yaitu memberikan edukasi pada penonton bahwa di Kitab Si Jin Alien ini ada hal baik yang harus kita ambil di sana, bahwa dendam tidak selamanya menyelesaikan masalah, dan kita harus saling menghargai dan menyayangi antar sesama.
Sukses buat kitab Si Jin dan Alien. Ya, terima kasih. Terus kita untuk karakter tersebut gimana Mas? Bu Hadrah yang tahu. Jadi ini sebenarnya banyak ya, kita mengalami banyak dari draft berapa, draft 5 sampai draft banyak pengurangan, banyak pemotongan, banyak sekali detail-detail yang benar-benar dilakukan Bu Hadrah, tim Lelela, Rapi, pokoknya detail, jangan sampai ada hole di dalam setiap karakter, adegan, sampai pesan yang mau disampaikan. Yes, terima kasih Mas Septian Dwi Cahyo. Selanjutnya Mas Bambang juga berniat baik tapi malah begitu. Ini gimana dapat karakter ini Mas Bambang, boleh ceritakan? Ya, assalamualaikum. Kepala geplek. Ya, saya bagikan terakhir nama spesial. Shalom. Ya, saya melihat diri saya sendiri juga itu memang kepala saya yang dicetak, melihat ada saya yang menyeramkan memang. Di hari itu, di hari saya Yono meninggal. Ada menjaga saya. Tidak mudah memang, tapi untung saya Ibu Sutradara Bu Hadrah yang selalu meluruskan saya ketika belok-belok maklum puasa, meskipun jarang puasa juga saya waktu itu ya. Jadi cukup deep, cukup dalam waktu itu. Apa yang saya bayangkan, pekerjaan kami sebagai pemain gitu. Saya pemain baru tapi rasa lama gitu, usianya aja mungkin. Sebagai pemain, apa yang kita simpan di kepala, di hati kita itu penonton nggak tahu mungkin ya. Yang ketahuan kan dari ekspresi, dari kulit, tapi penghayatannya kan PR kita di rumah itu yang kami kerjakan gitu, dengan komposisi pemain yang sangat akrab dan kompak, itu juga sangat membantu buat saya. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan buat Mas Bambang. Terima kasih. Dari skenario aku udah sempat bilang sama Mas Sunil, Pak, kita akan bikin prostetik yang bukan cuma potongan tubuh tapi satu tubuh gitu kan. Gitu, dan maksudnya ini challenge juga buat saya dan Ernaka juga kan, sama teman-teman di lapangan, buat bikin itu semua kelihatan real gitu. Artinya tubuhnya Ibu Ambar Bagus banget. kita cetak full tubuh gitu kan. Terus proses crafting bikinnya juga kurang lebih 1 bulan lebih gitu, karena sampai mungkin kalau lihat yang di depan, karena itu udah dipakai bolak-balik gitu ya kan, maksudnya ya udah panas, jadi ya udah banyak yang luntur gitu. Tapi kalau pas tuh rambutnya bener-bener kayak asli, pori-porinya semuanya gitu, sampai pas kita masuk set saya pun kaget sendiri gitu, astagfirullahaladzim gitu, oh enggak, ini prostetik gitu. Tapi badannya agak gemuk sedikit. Iya, sesuai itu ya. Itu juga saya mayat 5 hari ya. Artinya dari hari pertama dia meninggal, kemudian besoknya diambil dari kuburan, terus besoknya lagi, artinya ada perubahan tekstur yang perlu kita kita buat gitu, yang nggak kaku terus kan, lama-lama jadi benyek, jadi berubah warnanya gitu. Dan itu maksudnya itu challenge kita banget gitu di film ini, membuat kontinuitas dan buat make believe orang-orang bahwa ini mayat ini kena udara tuh berubahnya semana, baunya segimana. Kita pun kasih planting juga kan supaya si karakter ini tahan gitu untuk berada di mayat yang segitu baunya banget gitu. Wow. Berarti ada berapa banyak jiwanya ya di film, karena gampang banget terjebak di teknis-teknis horor dan lupa untuk menciptakan emosi manusia. Jadi menurut saya gitu sih kayaknya, karena penting banget untuk ceritakan kenapa ada dendamnya, ada alasannya. Jadi untuk biar penonton juga ngerti kenapa siapapun bisa melakukan ini. Ya, dan tadi berasa banget sih